Kalau lu bisa menyelesaikan masalah tanpa harus jadi headline di grup gosip keluarga atau teman, selamat. Pola pikir lu beda dari cewek-cewek yang caper atau minta perhatian pada umumnya. Orang lain gak perlu tahu seberapa parah badai di hubungan kalian. Wanita berdrama, kalau ada masalah rumah tangga, pelariannya ke sosial media. Wanita yang bijak, dia menyelesaikan di balik pintu yang tertutup rapat tanpa celah. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba Vicky Prasetyo nyinyir soal wanita drama yang suka melampiaskan permasalahan rumah tangganya di sosial media. Lebih lanjut, dalam video itu, ia juga menyebut jika wanita yang kerap mengumbar kelakuan buruk pasangannya di sosial media sama saja dengan melucuti harga diri hubungannya dan cari perhatian. Kalau lu bisa menyelesaikan masalah tanpa harus jadi headline di grup gosip keluarga atau teman, selamat. Pola pikir lu beda dari cewek-cewek yang caper atau minta perhatian pada umumnya. Orang lain gak perlu tahu seberapa parah badai di hubungan kalian. Struktur katanya rapi, lugas dan menohok, dipuji halayak. Lantas kepada siapakah ucapan Vicky itu ditujukan? Benarkah maraknya seorang istri yang membongkar aib suaminya belakangan ini membuat Vicky gerah? Dia punya alasan tersendiri ya untuk mengeksplorasi kekecewaannya. Ya namanya wanita kan, selalu menggunakan perasaan dan rasanya. Tapi kalau masih mau sama-sama, nggak usah. Tapi sayangnya, di tengah banyaknya pujian, justru ada sekelumit komentar bernada nyinyir dan singgung kelakuan Vicky saat menjalin hubungan dengan Angel Elga dan juga Kalina Oktarani. Bahkan Vicky juga sempat membawa juru warta untuk memergoki yang kala itu diduga selingkuh. Dan terakhir, dengan Kalina pun keduanya sempat saling lempar sindiran dan akhirnya berpisah menjadi pilihan. Saya pernah melakukan hal yang sama dulu. Mungkin waktu dengan mantan istri sampai dobrak pintu, ya sampai se-Indonesia nonton, udah cukup kegaduhan itu. Akhirnya jadi penyesalan. Anak-anak saya dengan kejadian itu jadi yang harusnya orang tuanya seneng kalau ngambilin rapot, dia enggak. Ya kan berdampaknya banyak. Bisa aja nih ya sang gladiator kita. Mendadak aja gitu bijak pemirsa ya. Panjang kali lebar kasih wejangan. Katanya sih udahlah gak usah buka aib pasangan. Cuman buat cari validasi publik doang gitu sih katanya. Tapi ya bagus juga sih, ada benernya juga. Tapi ngomong-ngomong nih kayaknya ada yang amnesia gitu pemirsa. Dulu kan pernah nih ya, Vicky itu ngumbar pasangan-pasangannya yang sekarang sudah jadi mantannya gitu. Dramanya aduh panjang banget gitu. Atau ini jangan-jangan ya berangkat dari pengalaman pribadinya yang menyakitkan dan bikin malu sejagat raya. Jadi Vicky kayak gitu deh, nggak mau lagi umbar-umbar aib demi validasi. Well, bagus ya kalau udah taubat. Oke pemirsa, bersama saya Robby Purba seperti biasa siang ini akan update kabar selebriti kita hanya di Celeb On News di MNC TV, rumahnya Celeb. Selanjutnya nih eksklusif banget, ada Fajar Setboy yang kasih bingkisan spesial banget untuk Amanda Manopo. Apa sih kira-kira? Tetap bersama kami ya di Celeb On News. I must be crazy now. Maybe I'm into my. I got a condo in Manhattan. Sama-sama menganggap saudara layaknya adik kakak, Fajar Setboy dan Amanda Manopo tak bisa lama-lama berjauhan. Sempat terpisah karena Fajar mudik lebaran ke Gorontalo. Begitu pulang ke Jakarta, Fajar langsung bertandang lepas kangen ke rumah Amanda, sambil membawa oleh-oleh spesial khas Gorontalo untuk Amanda Manopo. Pas ketemu Kak Amanda aku kangen banget sama Gorontalo. Kak Amanda kangen, so sweet. Miss you. Iya, ngasih oleh-oleh dari Gorontalo. Apa? Kayak kue gitu, biasa ronde. Kata Kak Amanda, terima kasih ya Fajar adikku.
Ya, meski saudara yang bertemu dalam karir keartisan, namun posisi Fajar begitu spesial di hati Amanda Manopo. Fajar jadi salah satu selebriti yang ikut hadir di acara sakral Hari Bahagia Amanda dan Kenny beberapa bulan lalu. Dan kabarnya Amanda yang tinggal hitungan pekan melahirkan anak pertama, secara khusus minta nama untuk calon baby ke Fajar Sad Boy. Ya pokoknya harapan aku cuman doa aja sih untuk dia, mudah-mudahan dilancarkan. Fajar aja kak, masa cewek namain Fajar? Oh ya udah, Putri aja, masa cowok namain Putri? Kayak apa ya, masih bingung gitu kan, nggak tahu kan. Setelah 1 kali mangkir kasus dugaan ilegal akses yang dilakukan mantan istrinya Inara Rusli, Virgon akhirnya Kamis kemarin jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Setelah diperiksa beberapa jam dan dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Polri, Virgon blak-blakan membantah keras terlibat dugaan kasus penyebaran video CCTV Inara Rusli Insanul Fahmi, dan mengungkapkan saat ini fokus merajut hidup bahagia bersama istri baru. Untuk detailnya banyak ya, kan ada anak-anak pertanyaannya juga. Nanti mungkin bisa tanya ke penyidik ya. Kayaknya sama-sama aja. Mudah-mudahan sih dimudahkan aja semuanya. Bagaimana hasilnya terbaik aja untuk tiap semua pihak masalah itu. Kalau saya pribadi sebenarnya dari awal nggak mau ikut campur ya. Jangan, saya nggak mau anak-anak saya kalah lagi. Jadi itu aja udah. Jadi poinnya dan fokusnya di situ aja. Tak hanya bantah terlibat penyebaran video CCTV Inara Rusli, Virgon yang sedang menikmati indahnya pengantin baru juga menepis kabar miring. Ia dan istrinya bakal merebut hak asuh ketiga anaknya yang kini ada di asuh sang mantan istri. Saya ikut keputusan pengadilan cerai kemarin, keputusan cerai sama IR kemarin juga. Saya nggak ada niat buat yang ngambil alih segala macam, enggak, karena anak-anak tetap butuh ibunya sampai di umur belasan ya. Saya percaya kita berco-parenting aja sampai anak-anak gede. Orang seperti saya tidak pantas bersanding dengan wanita soleha, tidak pantas jadi imam bagi istri dan anak, karena saya tak lebih dari seorang pecandu yang sakit. Bacakan nota pembelaan di depan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat atas kasus pengedaran narkoba. Amar Zoni mendadak curhat terkait hancurnya rumah tangga dengan Iris Bella sebagai pukulan telak yang meruntuhkan kondisi mentalnya di tengah perjuangannya melawan kecanduan narkoba. Dengan nada terbata-bata tak kuasa menahan tangis, Amar Zoni mengaku menyesal narkoba tidak saja membuat istrinya pergi, tapi merenggut nyawa sang ayah tercinta. Yang membuat saya semakin hancur tiada sisa dapat bukan dari siksaan moral, melainkan dari kepergian satu-satunya orang yang selalu ikhlas berdiri di belakang saya. Orang yang selalu tulus memaafkan kesalahan saya, yang selalu bersabar dalam menasihati saya tanpa sekalipun mengeluh. Orang itu adalah bapak saya sendiri. Usai 1 bulan lebih melahirkan anak keduanya, Zaskia Sungkar akhirnya memperlihatkan wajah sang buah hati, Urwah Muhammad Syaki alias Bebek Urwah ke publik. Momen yang ditunggu-tunggu ini dibagikan Kia melalui media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, ia membagikan sejumlah foto dan video yang menampilkan paras Baby Urwah yang begitu menggemaskan. Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar netizen yang terpana melihat paras Baby Urwah yang dinilai sangat mirip dengan Irwansyah, mulai dari hidung mancungnya hingga kulit putihnya. Ya Allah, ganteng banget. Pokoknya, aduh, hidungnya mancung. Aduh, kayak boneka. Aduh, ganteng banget, Masya Allah, bener-bener. Panggilannya Urwah ya? Urwah. Tadi aku tanya apa sih artinya Urwah? Sahabat Nabi, katanya. Sama kayak Ukasya. Yang mengejutkan, meski Baby Urwah baru berusia 1 bulan,
Kia justru sudah berani mengajak sang buah hati liburan ke Shanghai Disneyland. Di sana Kia ditemani sang bunda Fanny Bauti serta sahabatnya Nagita Slavina. Meski membawa baby yang masih sangat kecil, Kia terlihat begitu menikmati setiap momen liburannya. Ia pun tampak santai dan tidak repotan mengurus baby Urwa selama perjalanan. Otak. Aduh pemirsa, gemes banget ya. Udah cute, imut, dan mirip ya sama Papa Irwan ya. Baby Urwa emang gemes kalau diliatin ya. Dan luar biasa loh pemirsa. Belum 2 bulan nih bayi kita tercinta ini udah gaspol aja liburannya ke Disneyland Shanghai. Waduh, namun juga bayi Sultan gak sih? Ya kan kemarin soalnya pada saat mau dihadirkan ke dunia, biayanya kan lumayan luar biasa pemirsa. Gede banget lewat bayi tabung gitu. Udah lahir, langsung deh diboyong pelesiran ke Shanghai. Hihi. Yang penting sehat dan selalu happy ya buat Kak Irwan dan juga yang pasti buat Kia. Selamat sekali lagi. Oke pemirsa, pastikan selalu update kabar selebriti hanya di Seleb On News dari Senin sampai dengan Jumat jam 11:30 siang bersama saya Robby Purba. Untuk sementara aku pamitan dan jangan lupa bahagia ya. Dadah.